Satu. Jazakallahu khairan katsir pada Ustaz Imam Syafi'i yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan memberikan kesejukan kepada hati-hati kita semuanya. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tibanya waktunya kita untuk mendengarkan taujih subuh ceria yang akan disampaikan oleh Ustaz Mudib Naim LC MPD dengan kajian tema pada pagi hari ini adalah akhlak Islam. Mudah-mudahan memberikan suatu manfaat kepada kita semua, sebagaimana banyak hal yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para umat yang terbaik, yang tentunya ini menjadikan contoh buat kita sehari-hari. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian sampai dengan waktu suruk sekitar 6:18, dan nanti dimohon kesiapannya kepada Ustaz juga untuk menutup dengan doa. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Suada yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan karunia rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita. Terutama Allah masih memberikan kepada kita usia yang panjang, dan Allah masih mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan ini menjadi umur yang senantiasa mendatangkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang diberi usia panjang oleh Allah dan amal perbuatannya bagus. Mudah-mudahan kehadiran kita pagi hari ini membuktikan ya bahwa insya Allah Allah senantiasa memberikan usia panjang kepada kita, yang senantiasa untuk bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pendengar Suada yang berbahagia, kajian subuh kali ini kita akan meneruskan penyampaian hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Pagi hari ini sampai pada hadis yang ke-15.
hadis yang ke-15 yang menjelaskan tentang akhlak Islam. Baik, silakan disimak yang membawa buku hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Kemarin sudah disampaikan bahwa sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sampai mencapai 5.000-an hadis, ya. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kana berada yu'minu beriman billahi kepada Allah. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman dengan hari akhir, hari kiamat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengokohkan, ya, sabdanya dengan memulai kata-kata keimanan, ya. Ini sesuatu yang kuat, sesuatu yang kokoh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan khairon, yang baik. Kalau enggak bisa mengucapkan yang baik, auliyasmut, atau diam. Ini yang pertama, ya. Waman, dan barang siapa kana ada yu'minu beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhiri, dan beriman dengan hari akhir, falyukrim, maka hendaklah dia memuliakan jarahu, tetangganya. Ini yang kedua. Waman, dan barang siapa kana adalah yu'minu beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhiri, dan hari akhir, falyukrim, maka hendaklah dia memuliakan dhaifahu, tamunya. Ini yang ketiga. Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang berbahagia,
Hadis ini menghimpun akhlak yang amat sangat mulia, ya. Bagaimana seorang muslim bisa memuliakan, menghargai terhadap orang lain, terutama adalah tetangga, ya, tetangga dan tamunya. Nah, perbuatan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaitkan dengan keimanannya, ya. Keimanannya, sehingga diawali dengan kata-kata barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, ini menunjukkan bahwa iman seseorang itu akan menjadi sempurna manakala pertama dia senantiasa menjaga lisannya. Sampai-sampai kalau nggak bisa menjaga, kalau nggak bisa ngomong dengan omongan yang baik, falyasmut, maka hendaklah diam saja. Makanya kadang-kadang dengan merebaknya media sosial, ya, yang banyak membicarakan tentang hal-hal yang tidak benar, ya, membicarakan hal-hal kebohongan, itu merupakan sesuatu yang amat sangat nista, ya, yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Kalau nggak bisa berbicara dengan baik, maka hendaklah dia diam, ya, nggak usah komentar macem-macem gitu, ya, nggak usah komentar macem-macem. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian memuliakan tetangganya. Tetangga seseorang itu batasannya seberapa? Dijelaskan di dalam syarah hadis ini bahwa di antara, gitu ya, di antaranya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tetangga kita itu adalah orang yang bertempat tinggal di depan kita itu 40 rumah ke depan, samping kanan 40 rumah, samping kanan 40 rumah, samping kiri, dan 40 rumah ke belakang. Itu adalah tetangga kita. Kalau Darussalam sini berarti tetangganya sampai mana Pak Dedi, ya? 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sini, 40 rumah ke sana sampai Bengalon kali, ya. Karena nggak ada ini, nggak ada rumah di situ. Kemudian sebagian ulama lagi berpendapat tetangga kita itu adalah orang-orang yang tinggal sekampung dengan kita. Itu tetangga kita semua. Misalnya Pak Haji Rosidi ini tinggal di Jalan Rezeki situ, ya. Nah, kampung situ, ya, Rezeki 1, 2, 3 sampai berapa 9 itu tetangga kita semua, itu, ya. Yang tinggal di Gehos itu, gitu, ya, Gehos itu semuanya tetangga kita, ya, tetangga kita. Ya, jadi kampung, ya, kampung kita. Hal itu diisyaratkan, ya, oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang penduduk Madinah, ya. Allah berfirman di dalam
Al-Quran, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Surah Al-Ahzab ayat 60. Jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah dari menyakitimu, tidak menghentikan aksinya, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah. Nah, di sini ya, mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah. Jadi satu Madinah, satu kampung Madinah itu semuanya masuk ya, tetangga. Mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah melainkan dalam waktu yang sebentar. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadis yang pendek ini mengandung banyak pelajaran penting ya, terutama etika dasar seorang mukmin dalam berinteraksi sesama manusia atau yang disebut dengan hablum minan nas, yaitu hubungan seseorang dengan orang lain. Sehingga poin-poin penting ya yang dijelaskan di dalam hadis ini adalah, pertama, bukti kesempurnaan iman. Jadi iman bukan hanya keyakinan. Iman itu keyakinan dalam hati ya, perkataan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan. Itulah keimanan ya. At-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi keimanan itu mencakup tiga hal itu. Diyakini dalam hatinya, diikrarkan dengan lisannya, dan dilakukan dengan anggota badannya. Nah, dalam hadis yang ke-15 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului sabdanya dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir ya. Yang ini menunjukkan bahwa perintah ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ya, kita semua yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari kiamat ya, sekaligus menunjukkan bahwa apa yang disebutkan setelahnya adalah bukti kesempurnaan iman. Apa yang disebutkan setelahnya tadi? Ada tiga tadi. Pertama adalah ucapan yang baik, yang kedua adalah memuliakan tetangga,
Dan yang ketiga adalah memuliakan tamu, ya. Ini adalah bukti kesempurnaan iman seseorang. Semakin baik ya seorang mukmin mengamalkan adab ini, maka semakin sempurna pula keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanah, yang artinya tidak akan lurus iman seseorang hingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya, ya. Jadi lurusnya hati itu berbanding, ya, lurus dengan lurusnya lisannya. Artinya ketika ucapan seseorang itu senantiasa bagus, maka bisa dipastikan hatinya orang itu bagus, bersih, ya. Sebaliknya ketika ucapan seseorang itu senantiasa mengeluarkan hal-hal yang kurang bagus, tidak bagus sekalipun, menunjukkan bahwa hatinya juga tidak bagus, kotor, ya, keruh, harus dibersihkan terlebih dahulu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, poin penting yang harus kita perhatikan di dalam hadis ini adalah hubungan antar anggota masyarakat, ya. Islam bukanlah agama individual. Ia tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antar anggota masyarakat, ya. Itu agama kita. Sehingga Islam menghendaki masyarakat yang rukun, ya, damai, serta saling membantu dalam ketaatan, saling membantu dalam kebaikan. Karenanya ia mengatur hubungan antar masyarakat dengan aturan yang mulia dan akhlak yang terpuji, ya. Saling menghormati, ya, saling menghargai, saling memuliakan akan membuat masyarakat hidup berdampingan dengan tenang dan damai. Sebaliknya saling mencela, ya, saling menghina, membuat masyarakat berpecah belah atau bermusuhan, akhirnya timbul kerusakan besar dalam kehidupan ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata yang baik, ya, memuliakan tetangga, memuliakan tamu adalah 3 etika utama dalam menjaga hubungan antar anggota masyarakat, sekaligus menjadi pilar utama dalam membentuk masyarakat yang mulia, masyarakat yang beriman, bertakwa, ya, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj
ayat 41, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah mereka dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Bapak Ibu hadirin para pendengar Radio Suada yang berbahagia, juga yang berikutnya poin penting yang harus kita perhatikan dalam hadis ini adalah berkata yang baik, ya. Berkata yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, kalau enggak bisa berkata yang baik, diamlah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan adab berbicara, ya, yang paling utama. Jika berbicara, maka berbicaralah yang baik, ya. Jika tidak bisa bicara yang baik, maka lebih baik diam. Kenapa demikian? Iya, sebab pembicaraan yang tidak baik bisa mengotori hati, ya, menyakiti orang lain, dan juga bisa menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Banyak, ya, pembicaraan yang tidak baik itu, ya, diantaranya adalah dusta, ya, kebohongan, hoak, gitu, ya, ghibah, ya, apalagi namimah, apalagi fitnah, ya, mencela, menghina, ya, dan sejenisnya, menyakiti orang lain, gitu, ya, pembicaraan yang mengumbar syahwat, gitu, ya. Itu semuanya adalah pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik. Nah, seorang muslim hendaklah menjaga lisannya, sehingga hanya pembicaraan baik yang keluar dari lisannya. Tanpa menjaga lisan, takkan tercapai kesempurnaan Islamnya, ya. Seorang muslim, ya, hendaknya menjaga lisannya sehingga hanya pembicaraan baik yang keluar dari lisannya. Jangan sampai ia membuat saudaranya terganggu, ya, atau merasa tidak aman, ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya muslim sejati itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan
seorang muslim perlu meninggalkan pembicaraan yang tidak bermanfaat, ya. Sebagaimana ya kemarin hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah yang artinya janganlah kalian banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah, karena banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah membuat hati menjadi keras, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, sehingga Amirul Mukminin sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada kita semuanya. Barang siapa yang banyak bicara, tentu banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, tentu banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, neraka lebih pantas untuknya. Ini adalah nasihat daripada Khalifah Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian poin penting berikutnya yang keempat dalam hadis ini adalah menghormati tetangga. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar kita memuliakan tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Tadi dijelaskan tetangga itu apa batasannya berapa? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping kanan dan kiri, dan 40 rumah ke belakang. Atau penduduk kampung itu semuanya adalah tetangga. Nah, sekarang bagaimana cara memuliakan tetangga kita, ya? Bagaimana cara memuliakan tetangga kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 36. Ya, Allah berfirman yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini disebutkan dua kategori tetangga, yaitu siapa? Tetangga dekat, ya. Yang kedua adalah tetangga jauh, ya. Al-jari dzil qurba dan al-jaril junubi.
Tetangga dekat itu siapa? Adalah tetangga yang masih terikat kekerabatan. Jadi dia apa? Tinggal dekat dengan kita, juga dia termasuk kerabat kita. Ya, itu tetangga dekat. Sedangkan tetangga jauh adalah tetangga pada umumnya, ya pada umumnya yang tinggal apa? Di kanan kiri depan belakang rumah kita. Nah, kepada keduanya, tetangga dekat atau tetangga jauh, kita harus berbuat baik, ya. Ada banyak ya cara untuk berbuat baik kepada tetangga. Pertama adalah menolong dan membantu kebutuhannya, ya. Menolong dan membantu kebutuhannya. Bila kita melihat ada tetangga yang butuh pertolongan, butuh bantuan, segera kita bantu, ya. Rasulullah bersabda, laisal mu'minu alladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambi. Masya Allah, ya. Bukan mukmin sejati orang yang kenyang sementara tetangga di sampingnya kelaparan, ya. Kemudian yang berikutnya, bisa kita juga berbagi makanan atau kebaikan-kebaikan yang lain. Rasulullah menjelaskan, apabila kamu memasak, perbanyaklah kuahnya, kemudian perhatikan penghuni rumah tetanggamu dan berikan sebagian makanan itu kepada mereka dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Ya, Masya Allah, banyak sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan tetangga. La yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dia punya tetangga, tapi tetangganya itu apa? Merasa nggak aman, selalu diganggu terus. Nah, orang yang senantiasa mengganggu tetangganya ini, Rasulullah jelaskan haram baginya untuk masuk ke dalam surga. Kemudian poin berikutnya yang kelima dari hadis ini adalah menghormati tamu, ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab ya dalam memuliakan tamu adalah menghidangkan ya jamuan untuknya. Menurut Imam Ahmad, yang wajib adalah selama sehari semalam. Kalau ada tamu di rumah kita, nginep sehari semalam,
maka wajib kita jamu full sehari semalam. Kita kasih makan, kita kasih minum, ya kita persiapkan apa kamarnya kalau kita punya kamar khusus itu ya. Ya. 1 hari ya. Dan ulama lainnya berpendapat tidak hanya sehari tapi 3 hari ya, 3 hari 3 malam. Kalau ada saudara kita, tetangga kita atau orang lain yang ingin bertamu di tempat kita sampai 3 hari 3 malam enggak apa-apa ya, diperbolehkan ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghormati tamu ya. Kira-kira di Sangatta sini banyak ya yang apa, kita punya tamu kemudian bermalam apa semalam, 2 malam, 3 malam gitu ya. Kalau di Darussalam ini sebetulnya banyak tamunya gitu ya, tapi Darussalam ini belum punya apa, tempat khusus untuk menjamu, untuk menyiapkan tamu-tamu yang datang gitu ya. Kadang ada ya dari Rantau Pulung, dari apa, dari Kaubun gitu ya, dari Muara Bengkal, Muarang Calong gitu. Karena nggak ada tempat, nggak ada apa ya, tidurnya kemudian di serambi masjid gitu saja. Kalau kita ada apa tempat, bisa apa, kita siapkan, kemudian kita jamu sedemikian rupa ya. Mudah-mudahan kedepannya Pak Budi ya bisa kita siapkan tamu-tamu ya, untuk apa, untuk tamu-tamu fisabilillah ya. Mudah-mudahan masjid kita ini segera bisa terbangunkan ya, dibangun ya. Programnya Pak Budi ini mau dibangun lantai 3 ya, 1, 2, 3 ya. Yang pertama untuk parkiran, yang kedua untuk jamaah, yang ketiga untuk ya ruangan-ruangan begitu ya, untuk ruangan-ruangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 hal penting ya yang harus kita perhatikan di dalam apa, berinteraksi kepada sesama manusia, yang itu menunjukkan akhlak kita ya terhadap orang lain. Pertama adalah berbicara yang bagus. Yang kedua adalah apa? Memuliakan tetangga. Yang ketiga adalah ya menghormati tamu ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah kajian kita satu hadis yang ke-15 yang berhubungan tentang akhlak ya di dalam Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang menunjukkan baiknya hubungan kita kepada sesama manusia. Dan tentu saja mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hubungan kita kepada Allah baik, hubungan kita kepada sesama manusia juga baik. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin hamdan na'imin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh